Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Andriani, panggil Vira bisa. Untuk 4 pertemuan ke depan, mata praktikum KTI saya akan menjadi PJ kalian. Untuk KTI sendiri nanti kita akan membahas tentang tools-tools yang ada di Microsoft. Nah, untuk pertemuan satu ini, kita akan mempelajari tentang mail merge. Sebelum masuk mail merge, Microsoft itu sendiri adalah sebuah perangkat lunak atau program aplikasi pengolah data berupa huruf atau angka yang dipergunakan untuk keperluan bisnis, pekerjaan, pembuatan laporan, pembuatan dokumen, makalah, skripsi, atau hal lain yang berkaitan dengan tulis-menulis yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Nah, pasti kalian juga udah nggak asing lah ya untuk Microsoft sendiri. Nah, tools yang akan kita bahas hari ini adalah mail merge. Mail merge itu digunakan untuk membuat sebuah dokumen, biasanya surat menyurat, sertifikat, terus undangan, seperti itu, label, amplop. Nah, biasanya kan, eee, kayak misalnya kita mau undang seseorang gitu, pasti kan banyak orang yang akan kita undang gitu. Nah, mail merge ini mempermudah kita untuk membuat undangan tersebut, gitu. Nah, langsung kita praktekin aja. Di sini saya udah buat, contohnya, tapi yang saya buat itu bukan sertifikat, undangan, atau label, tapi ini contohnya saya buat seperti ini. Jadi ada satu template, nah sebelum masuk sini, jadi ada 2 hal, yaitu dokumen dasar dokumen master itu, isinya ya sama semua gitu, jadi masternya. Nah, data source itu dokumen yang isinya khusus untuk masing-masing penerima. Misalnya kayak tadi kan undangan banyak penerimanya gitu kan, dan alamatnya pun beda-beda gitu kan, seperti itu. Nah, data source ini masuknya database ya, database bisa dari, Excel atau Access gitu. Nah, hari ini kita akan pakai Excel, tadi template-nya udah seperti ini ya. Nah, ini ada satu template, laporan nilai praktikum. Saya juga udah buat Excel-nya, ini datanya. Ada nilai pertama, nilai kedua, ketiga, 4, lalu nilai ujian, ada mata praktikum, nanti akan kita isi ke sini, gitu. Nah, jadi, nggak lagi kita masukin satu-satu, misalnya namanya siapa gitu, enggak. Hari ini kita akan pakai mail merge. Nah, ini kita simpan dulu, lalu kita tutup. Kalian bisa pilih menu mailings. Nah, langsung aja di sini bisa select recipients, use an existing list. Nah, kita cari ini ada di sini. Nilainya kita buka. Nah, karena tadi di Excel saya cuma ada satu sheet, maka di sini cuma ada satu sheet. Kalau misalnya di Excel kalian ada banyak sheet, nah nanti kalian tinggal pilih aja gitu. Tapi kita gunakan yang mudah dulu. Nah, jangan lupa ini di checklist ya, first row of data contains column header. Karena tadi kan, ada column header-nya kan di mana? Di Excel-nya. Nah, eee, kayak nggak terjadi apa-apa, cuma sebenarnya kalau kalian perhatiin semua, icon-icon yang di sini udah bisa digunakan, tadi kan masih berbentuk abu-abu gini ya. Nah, kenapa tadi datanya harus ada header-nya, karena ketika kita ingin menginput atau menempatkan data-data, yang kita pilih itu nama header-nya, bagiannya ada di sini. Jadi kita tentuin dulu, oh kita mau nentuin di mana nih, di sini. Kita mau tulis nama yang ada dari data, di sini, lalu kita pilih insert merge field. Nah, kita tinggal pilih nih nama. Nih nama header-nya atau nama kolomnya, itu kan nama tadi ya. Kita pilih, lalu tampilannya seperti ini. Hanya tertulis, nama kolomnya. Lalu npm, terus ada kelas,
lalu ada mata praktikumnya. Nah, seperti ini. Terus ini kita tulis aja 1, nilai pertemuan pertama, lalu nilai pertemuan kedua, nilai pertemuan ketiga, nilai pertemuan keempat, nilai pertemuan ujian. Nah, gini ya. Oke, kita bisa intip dulu ada di preview result, di sini. Ini datanya sudah memuat data-data yang sesuai dengan Excel tadi, gitu. Kita lihat di sini, kita bisa lihat ada berapa banyak sih totalnya. Bisa langsung paling terakhir, berarti ada 5. Ini ke yang paling awal, ini melihat satu-satu. Oke. Nah, selain kita ngambil data yang ada atau yang udah tersedia di database, kita juga bisa mengolah sedikit. Di sini misalnya kita mau kasih dia, kita mau menghitung nilai rata-ratanya misalnya. Kita ke layout, lalu di sini ada formula. Nah, ini kan udah ada nih ya, sum above. Berarti dia akan menjumlahkan di atasnya, tapi kita nggak pakai itu, kita mau pakai average. Sorry, belum dihapus, ternyata dia nggak auto ya. Nah, sama seperti di Excel, dia itu kolom dan baris direpresentasikan oleh huruf dan angka. Jadi baris itu angka, kolom itu A, B, C, D, dan seterusnya. Misalnya di sini, sebentar ya. Di sini berarti kolom 1 ya, baris pertama berarti ini A1, di sini A2, A3, A4, A5. Sorry, kok itu harusnya ke bawah ya. A1, A2, A3, A4, A5 gitu. Yang ini berarti B1, ini C1, D1, E1, F1, dan seterusnya ya. A, B, C, D, E, F gitu. Nah, lanjut kita ke formula lagi. Formula, kita mau average, kita gunakan rumus. Di sini ada average. Terus kita pilih nih. Kita kan mau mulai dari sini ya, berarti di sini tuh kolom B, baris kedua. B2, kalau ini manual ya, kalau di Excel kan biasanya tinggal diklik aja tuh kolomnya. B, C, D, E, F. F2. Kita coba dulu ya. Number of formatnya, oke. Kita oke. Nah, nih langsung terlihat ya. Ini, gitu. Terus kita coba lagi yang lain, ada namanya di sini rules. Rules itu semacam nih, yang ini, menu ini. Nah, di sini kita akan pakai yang if then else. Jadi nggak cuma di codingan doang atau di Excel doang, di sini juga bisa. Nah, kita mau coba nilai yang ini ya, nilai ujian, grade nilai ujian lah kita. Grade nilai ujian. Oke. Misalnya kita tadi mana? Rules. Kita pakai if then else. Di sini ini udah di kursornya udah harus disesuaikan ya. Sebelum kita melakukan sesuatu, if then else. Nah, di sini misalnya kita mau ambil nilainya tuh nilai ujian. Nilai ujian misalnya equals to atau greater than ya. Kalau misalnya lebih dari 90 ya. Lebih besar atau sama dengan 90, maka grade-nya A, gitu ya misalnya. Kita okein dulu, kita coba lihat. Nah, di sini A, ya Allah kecil banget. Kita rubah dulu. Berapa ya default-nya? Oke. Misalnya dia A. Nah, kita mau lihat dulu nih mailings yang selanjutnya. Ada grade-nya kan? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena dia, misal kita lihat dulu ya rumusnya. Nah, gimana tuh caranya? Kalian bisa pencet alternatif
F9 atau ALT F9. Jadi kalian bisa ngeliat nih rumusnya seperti apa, gitu. Saya balikin lagi, Alt F9. Nah, ini penampakan aslinya. Ini rumusnya, gitu. Nah, ini kan baru ada if nilai ujian lebih dari sama dengan 90, dia bakal dapat A. Else-nya masih kosong kan. Nah, kita lihat dulu lagi. Ini benar ya, 100 dapatnya A, 60 masih kosong. Nah, caranya kita lihat dulu ini. Kita tambahin lagi. Di sini rules, if then else, ujian, mana tadi? Ujian misalnya lebih dari sama dengan berapa? 70 ya misalnya. Dia grade-nya B. Nah, nih, dia otomatis masuk ke else if gitu loh. Jadi kalau kan kalau percabangan itu kan ada if, else gitu kan. Jadi tergantung berapa banyak kondisi yang diperlukan. Nah, ini juga sama. Dia ada if yang pertama 90. Lalu if yang kedua kondisinya kalau lebih besar dari 70 dia grade-nya B. Nah, kalau kita mau tambahin lagi gimana? Bentar ini digedein dulu ya. Kenapa dia kecil banget? Nah, sebenarnya bisa aja kita tambahin sendiri. Maksudnya ngetik manual ya, kayak misalnya if bla bla bla, tapi kurung kurawalnya jangan sampai ketinggalan. Nah, kan kita mau yang praktis ya, nggak usah ngetik. Kita langsung gini aja. Pilih lagi nilai ujian lebih besar sama dengan misalnya 50. Dapat grade-nya C. Terus lagi misalnya lebih besar sama dengan mana tadi? Nilai ujian lebih besar sama dengan tadi berapa? 50 ya? 40 misalnya. Ini dapatnya D. Terus bikin lagi lebih besar sama lebih besar dari sama dengan berapa ya? 0 kali lah. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu 9. Nah, A, B, C, D, E. Oh, dia masuk ke kondisi semua. Harusnya dia nggak gini ya. Kenapa dia C, D, E? Oh, sebentar. F9. Salah. F9. Kayaknya saya menempatkan ininya salah deh. Mari kita hapus. Nah, ini nih yang bikin bingung. Menghapusnya dari mana ini? Mari kita ulang dari yang pertama ya. Nah, dari sini dulu. Biar nggak bingung ya, sebentar. F9. Kok masih gini? 1, 2, oh enggak. Mana tadi? Rules. Ujian, nilai ujian sama dengan berapa tadi? 70 misalnya ya. Oke, kita lihat dulu. Mana tadi mailing? Oh my god. Saya salah taruh kursor. Astagfirullahaladzim. Kita ulang ya, sebentar. Kita buka dulu.
Terus if then else, ujian lebih besar dari 70 misalnya dia dapat B. Oke. Lalu, nah ini ditempatkan dengan benar. If then else, mana tadi? Nilai ujian lebih besar dari misalnya 60, dia dapatnya kok V. C. Terus lebih besar daripada aja langsung lah biar cepat. Oke. Kita coba lihat F9. C, A, B. Dia dapatnya 67. Kasihan banget yang 67 langsung dapat E. Ya udah seperti itulah ya. Ini fontnya belum digedein. 16. Jadi gitu. Nah, yang keterangan juga sama. Kalau misalnya dia nilainya berapa gitu, keterangannya lulus atau enggak, kayak gitu. Oke, untuk activity-nya coba kalian tambahin ya keterangannya menggunakan rumus, bisa dari nilai ujiannya aja. Kalau misalnya, ini untuk, aturannya ya. Syaratnya, syarat Masya Allah kecil banget. Syarat untuk mengisi keterangan ini. Syaratnya itu kalau misalnya nilainya antara 75 sampai 100 itu berarti lulus nilai ujian. Kalau misalnya nilainya itu 50 sampai 75 berarti ya, 74. Itu remedial. Kalau misalnya kurang dari 50 berarti nanti dia, gagal gitu ya di keterangannya di sini. Nah, itu buat activity kalian, silakan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.